Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners, Timnas Indonesia berhasil membantai Malaysia dengan skor 4-1 dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura pada Minggu malam. Pencapaian ini membuat skuad Garuda lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Akhirnya timnas Indonesia asuhan Sinteyong tampil gemilang saat bertanding melawan musuh bebuyutannya Malaysia. Selama pertandingan, timnas Indonesia sempat tertinggal akibat gol dari tendangan Kogileswaran Raj pada menit ke-13. Gol tersebut membuat skuad Garuda berada di bawah tekanan. Hal ini karena mereka bakal tersingkir bila kalah dari Malaysia. Kendati demikian, timnas Indonesia mampu bangkit dan berhasil membobol gawang skuad Harimau Malaya sebanyak 4 gol balasan. 2 gol dicetak oleh Irfan Jaya pada menit ke-36 dan ke-43. Sementara itu, 2 gol lainnya berkat tendangan Pratama Arhan pada menit ke-50 dan Elkan Bagot pada menit ke-82. Capaian gemilang ini akhirnya mampu menumbangkan tim Malaysia. Hal ini juga dipengaruhi keunggulan di setiap aspek dalam skuad Garuda, baik teknik menyerang maupun bertahan. Sementara itu, pelatih Malaysia Tan Cheng Hu mengakui kekalahan timnya. Tan menjelaskan bahwa pemainnya tak mampu bersaing dengan anak-anak asuh dari Sinteyong. Kekalahan ini sekaligus mengubur harapan Malaysia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Dengan begitu, Malaysia menempati peringkat ketiga klasemen grup B dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu, rangkaian semifinal Piala AFF 2020 akan berlangsung dengan sistem 2 leg. Timnas Indonesia akan melawan Singapura yang merupakan runner-up grup A. Semifinal Piala AFF 2020 akan dimulai pada Rabu 22 Desember 2021 dengan mempertandingkan leg pertama Timnas Indonesia versus Singapura. Belum lama keluar dari penjara, Habib Bahar bin Smith kini harus berurusan lagi dengan polisi. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Adanya laporan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada Senin 20 Desember 2021. Selain Bahar, advokat Egy Sujana juga turut dilaporkan atas kasus yang sama. Saat ditanya terkait sosok yang melaporkan Bahar dan Egy, pihaknya masih enggan untuk mengungkap. Zulpan menegaskan laporan tersebut masuk pada awal Desember lalu. Namun Zulpan masih enggan membeberkan lebih lanjut soal perkara apa yang membuat keduanya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian yang mengandung SARA. Sementara itu, kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, meminta setiap pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah apapun. Menurutnya, langkah atau upaya hukum seharusnya dilakukan jika upaya berdialog sudah dilakukan dan tak membuahkan hasil. Aziz mengaku merasa heran dengan pelaporan ujaran kebencian yang mengandung SARA. Sebab menurutnya, masyarakat dapat dengan mudah bereaksi jika isu tersebut yang dijadikan perkara. Sehingga ia mengingatkan kepada siapapun untuk menahan diri dan tidak mengedepankan aspek emosional. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith sempat diisukan melakukan ujaran kebencian terhadap sejumlah pihak. Di antaranya diisukan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.
Selain itu, Bahar juga sempat viral di media sosial yang diduga menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata kurang pantas. Ada laporan polisi yang masuk ke Polda Metro terhadap mereka, yaitu yang pertama pada tanggal 7 Desember, ini yang dilaporkan 2 orang, yaitu saudara Egy Sujana dan Mbak Smith. Kemudian tanggal 17 Desember, ini yang dilaporkan adalah saudara Mbak Smith. Adapun pelaporan ini terkait dengan hal yang terkait dengan ujaran kebencian dan juga yang bersifat bisa menimbulkan permusuhan ataupun sara, ya. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi pelapor membawa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial ya, dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi ya, yang bisa menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian dan juga sara gitu ya. Nanti lagi di dalam penyidik ya terkait itunya, yang jelas laporannya. Kasus hilangnya 2 korban kecelakaan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat kini masih terus menjadi sorotan. Meski jasad kedua korban telah ditemukan, nyatanya hingga saat ini masih belum terungkap siapa sosok 3 pria yang diduga menjadi pelakunya. Sejalan dengan viralnya kasus itu, baru-baru ini muncul sebuah foto yang diduga adalah pelaku penabrakan terhadap Handi, 17 tahun, dan Salsabila, 14 tahun. Dalam foto yang beredar di media sosial, sosok pria tersebut tampak menggendong korban Salsabila. Pria tersebut terlihat berbadan cukup kekar dengan setelan berwarna putih dan juga hitam. Potongan rambut mereka juga cukup rapi dan cepak. Foto tersebut diduga diambil oleh warga di lokasi kecelakaan seusai dilarang untuk ikut membawa korban ke rumah sakit. Sosok pengemudi mobil hitam yang membawa sejoli ini juga diungkapkan oleh warga sekitar. Saat kejadian, ketiganya diketahui menggunakan mobil hitam dengan plat B300Hi. SI, 25 tahun, seorang saksi mata menjelaskan bahwa saat kejadian ia melihat langsung proses evakuasi. Saat itu ia sedang mengisi bensin di pom sekitar tempat kejadian perkara. Dijelaskan oleh SI, di dalam mobil tersebut ada setidaknya 3 orang yang panik seusai menabrak kedua korban. SI mengatakan bahwa 3 orang itu berpakaian rapi seperti orang yang sedang berdinas. Dari nada bicaranya saja terlihat bahwa sosok tersebut bukanlah orang sekitar. Kemudian kedua orang dari mobil hitam tersebut mengevakuasi korban. Sementara seorang lagi hanya berdiri dan memberikan perintah agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban Salsabila tak sadarkan diri di kolong mobil. Sementara Handi ada di bagian kolong depan. Setelah dievakuasi dari kolong mobil, Handi dimasukkan ke dalam bagasi belakang. Sementara Salsabila dimasukkan ke dalam jok tengah. Kondisi kedua korban sudah tak sadarkan diri. Namun saat itu warga masih melihat tangan korban Handi masih bergerak. Sementara Salsabila diduga sudah tidak bernyawa. Diketahui Salsabila dan Handi Saputra menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Nagrek, perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung pada Rabu 8 Desember lalu. Bukannya benar-benar dibawa ke rumah sakit, jasad keduanya justru ditemukan di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tewas di aliran Sungai Serayu masing-masing di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Keduanya sama-sama ditemukan pada Sabtu 11 Desember 2021 di waktu yang berbeda.
Kebijakan soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% menuai polemik. Dari posisi buruh, besaran kenaikan UMP itu dinilai sudah tepat. Namun keputusan itu mendapat penolakan keras dari Perhimpunan Pengusaha di Jakarta. Adapun kebijakan itu diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya hanya sebesar 0,8 menjadi 5,1% pada Sabtu 18 Desember 2021 lalu. Anies menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil kajian dan perhitungan dari Bank Indonesia yang mencapai 4,7% sampai dengan 5,5%. Begitu juga dengan tingkat inflasi diprediksi pada ambang kisaran 2 hingga 4%. Mantan Menteri Pendidikan itu menilai kenaikan 5,1% cukup layak diterima para buruh. Ia juga menekankan keputusan ini tidak memberikan beban besar kepada para pengusaha. Dalam menanggapi keputusan ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengapresiasi dan menyanjung Anies Baswedan. Said memuji Anies dengan keputusan yang cerdas karena berdasarkan kalkulasi ekonomi dan pertimbangan hukum yang baik. Ia berujar kenaikan UMP Jakarta yang direvisi ini justru menguntungkan para pengusaha. Hal ini lantaran peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi akan semakin terasa. Said juga meminta agar gubernur daerah lain bisa mencontoh kebijakan yang dilakukan Anies, khususnya terkait upah minimum yang ditetapkan sesuai dengan rekomendasi awal kabupaten kota. Di sisi lain, keputusan Anies merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022 mendapat penolakan keras dari Perhimpunan Pengusaha di Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI Jakarta berencana akan menggugat keputusan Anies agar bisa dibatalkan. Protes yang sama juga datang dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI. HIPI meminta agar Kementerian Tenaga Kerja langsung turun tangan menangani persoalan keputusan ini. Tak hanya itu, penolakan keras juga datang dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta. Ketua Umum Kadin Jakarta, Diana Dewi menyebut para pengusaha tidak akan menjalani keputusan kenaikan UMP 5,1% tersebut. Para pengusaha bersama Kadin Jakarta akan menjalankan keputusan yang sebelumnya, yakni UMP 2022 sebesar 0,8%. Diana mengungkapkan keputusan Anies itu dilakukan secara sepihak dan mengecewakan banyak pengusaha. Jadi yang pertama kami memahami apa yang menjadi harapan semua pihak ya, apa yang menjadi harapan buruh, pihak pengusaha, swasta, pemerintah, dan harapan masyarakat. Memang pada akhirnya pemerintah harus memutuskan ya besaran UMP. Sejujurnya sudah ada formula yang disusun ya. Namun demikian kami juga harus memperhatikan sesungguhnya faktor-faktor inflasi dan lain sebagainya, sehingga perlu dicari solusi yang terbaik agar buruh mendapatkan keadilan. Begitu juga pengusaha tidak diberatkan ya. Sehingga kami berupaya mencarikan solusi yang terbaik, memberikan UMP untuk pihak buruh ya. Tentu semua ini perlu terus kita diskusikan, kita dialogkan bersama. Jadi keputusan yang diambil oleh Pemprov sebagaimana saya sampaikan Pak Gubernur sesungguhnya untuk memenuhi rasa keadilan. Pak, kalau menurut Kadin DKI kan penetapan revisi UMP ini tidak melewati sidang pengupahan gitu ya Pak ya? Sidang Dewan Pengupahan. Ya ini kan masih sebuah proses ya. Ini menunjukkan keinginan komitmen kami untuk memberi rasa keadilan ya. Namun semuanya masih nanti kita akan terus diskusikan, terus kita bahas bersama yang terbaik ya. Silahkan semua memberi masukan, memberikan rekomendasi. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta akan memberikan yang terbaik ya. Untuk memenuhi rasa keadilan, memenuhi kesejahteraan masyarakat dan kaum buruh, dan juga tentu tidak memberatkan pihak pengusaha atau swasta. Nasib tragis dialami oleh perempuan bernama Fitriani, warga Medan, Sumatera Utara yang menjadi korban pembunuhan. Fitriani ditemukan tewas pada Kamis 16 Desember lalu di ruang tamu rumahnya dengan kondisi celana melorot.
Padahal Fitriani rencananya akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya pada awal tahun 2022. Kapolsek Medan Pelawan, Kompol J. Naibaho mengatakan korban dibunuh saat sedang sendirian di dalam rumah. Naibaho menjelaskan berdasarkan pemeriksaan sementara ada beberapa barang korban yang hilang. Barang yang hilang diantaranya sebuah ponsel, uang tunai, dan cincin emas tunangan milik korban. Pasca kejadian, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, terkait kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk adik korban bernama Lia Amelia. Lia menjadi orang pertama yang menemukan sang kakak dalam kondisi meninggal dunia. Menurut pengakuan Lia, malam sebelum kejadian, dia meninggalkan kakaknya tidur sendiri di dalam rumah. Biasanya, Lia dan korban tidur bersama jika kakak yang paling besar sedang pergi melaut. Namun sebelum kejadian, korban lebih memilih untuk tidur sendirian. Lalu pada Kamis 16 Desember 2021, sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat, saksi yang tidur di rumah tetangga bangun lalu kembali ke rumah. Saat itu saksi melihat sang kakak sudah tidak bernyawa. Sontak saksi menjerit histeris hingga membangunkan warga lainnya. Sementara itu calon suami korban yang baru pulang melaut tak kuasa menahan air mata mendapati calon istrinya sudah tak bernyawa. Hal ini lantaran korban diduga tewas setelah dicekik oleh pelaku. Warga sekitar menduga pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat. Sebab kalaupun korban dicekik pasti akan melawan dan didengar warga sekitar. Saat kejadian warga mengaku tidak mendengar suara jeritan dari dalam rumah tersebut. Meski begitu hingga kini kasus tersebut masih dalam pendalaman kepolisian. Awal tahu kejadian ini seperti apa tadi Bang awalnya Bang? Awalnya udah di tempat tidur, udah disalin lah ke tempat tidur. Dibilangnya ada pembunuhan di rumah kakakku. Langsung ke sini tengok, udah langsung bolo-bolo titi tadi. Udah sampai luka dari sini, bolo-bolo titi. Depan itulah polisi petugas apanya aja pun terluka jatuh ke titinya. Bang jadi korban sendiri apa gimana? Informasi sendiri dari adiknya yang kecil, dia tidur di rumah sendiri. Ada adiknya namanya si Lia Amelia. Abangnya? Abangnya ke laut, baru tadi abangnya pulang. Oh gitu. Abangnya namanya Ramadhani. Berarti dia tidur sendiri di rumahnya? Bang orang tuanya si korban ini kemana Bang? Di Labuhan. Enggak tinggal Tinggalnya. serumah? Biasanya tinggal serumah juga karena dia punya pekerjaan tinggalnya di Labuhan. Bang, si korban mau nikah, mau tunangan apa gimana? Mau nikah. Bulan berapa rencananya? Nah itulah belum kabar aku. Nikahnya sama orang sini juga Bang? Iya. Oh jadi berarti udah tunangan ya? Udah Udah tunangan ya? Bang kondisi korban tadi waktu ditemukan itu seperti apa Bang? Udah berpakaian udah. Katanya celananya pun udah agak melorot. Nah. Kalau fisiknya sendiri Bang dari mukanya atau kayak mana? Mukanya aman-aman aja, cuma udah pucat lah sedikit. Nggak ada bekas-bekas penganiayaan atau di lehernya itu dicekek atau gimana? Nggak ada nampak gue karena udah pakai kain gini, hanya dibuka sedikit gini aja. Kalau katanya kondisi lidah juga keluar Bang? Tadi ku tengok belum. Siapa nama Bang? Jumali. Jumali ya. Keluarga? Berarti Abang paman ya? Paman. Paman ya lah adik mamanya kan? Sopir taksi online yang diduga meruda paksa seorang perawat klinik di Jakarta diringkus pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku mengaku bahwa tindakan itu dilakukan tanpa adanya paksaan. Sopir taksi online tersebut berdalih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perawat penyedia jasa layanan kesehatan Amarai Healthcare atas dasar suka sama suka. Ia membantah telah memperkosa korban. Adapun kasus ini terungkap setelah cerita kasus dugaan pemerkosaan ini beredar dan viral di media sosial. Setelah diselidiki, polisi lalu meringkus pelaku yang berprofesi sebagai sopir gokar. Dalam unggahannya di media sosial, penyedia jasa layanan kesehatan itu mengungkap bahwa perawat mereka mengalami pemerkosaan oleh driver gokar. Pihak Amarai Healthcare asisten mengaku sudah melaporkan hal ini ke pihak Gojek. Akun @amarai_hc itu juga mengunggah foto berisi tangkapan layar identitas terduga pelaku. Dalam unggahan itu terlihat jelas wajah pelaku yang diketahui berinisial HS.
Sementara itu, pihak Gojek telah memberikan klarifikasi mengenai kasus tersebut. Dalam akun resminya, @Gojek Indonesia, mitra tersebut sudah dinonaktifkan. Perawat yang menjadi korban pemerkosaan oleh driver tersebut telah membuat laporan ke kepolisian. Adapun pelaku akhirnya ditangkap tim PPA Polresta Bogor Kota, dibantu dengan unit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kediamannya Jalan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Adapun kasus ini sepenuhnya telah diserahkan kepada Polresta Bogor Kota. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Nasib malang dialami oleh gadis berusia 15 tahun asal Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pasalnya gadis dengan nama samaran Bunga itu diculik, disekap dan dicabuli di sebuah ruangan oleh 14 pemuda. Mirisnya korban dicabuli secara bergantian selama 2 hari. Menurut pengakuan ibu korban, sebelum hilang, Bunga sempat pamit untuk membeli bakso bakar, namun tak kunjung pulang. Ibu korban pun kebingungan mencari sang anak hingga akhirnya melapor ke Polres Nagan Raya pada Sabtu 11 Desember. Setelah diselidiki, ternyata Bunga disekap selama 2 hari oleh beberapa pemuda di sebuah kafe. Tak hanya disekap, Bunga juga dicabuli secara bergiliran oleh 14 orang pelaku. Terkait kasus pemerkosaan ini, Kepolisian Nagan Raya langsung menangkap 9 orang. Hingga Jumat 17 Desember, 5 orang pelaku lainnya diketahui merupakan warga Nagan Raya dan masih diburu polisi. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetyo melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud. Eko menjelaskan insiden itu bermula dari Bunga yang pamit untuk membeli bakso bakar. Namun hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, korban tak kunjung pulang ke rumah dan ibu korban berusaha mencari di sekitar tempat tinggalnya. Namun anak perempuannya itu belum juga ditemukan. Pencarian terus dilakukan hingga Selasa 14 Desember. Seorang warga bernama M. Hidayat menerima panggilan telepon dari temannya. Dari situlah ia mendapatkan informasi soal keberadaan korban, yakni di sebuah kafe di Kecamatan Sukamakmur. Sang ibu yang mendapatkan informasi tersebut dari Hidayat langsung menjemput sang anak dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Bunga menceritakan dirinya diperkosa oleh RK 18 tahun dan 13 orang teman RK. Bunga juga mengaku diperkosa di salah satu kamar kafe yang dikelola oleh FS 21 tahun. Setelah melakukan pemerkosaan, korban disekap selama 2 hari hingga akhirnya korban dilepas oleh pelaku. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP dan menemukan 3 buah alat kontrasepsi serta 4 unit ponsel. Selain itu, 9 orang pelaku ditangkap, sedangkan 5 pelaku lainnya hingga kini masih dikejar polisi. 9 pelaku tersebut berinisial JN 17 tahun, MR 17 tahun, YR 18 tahun, RJ 18 tahun. Kemudian MS 18 tahun, MD 19 tahun, MRK 20 tahun, FS 21 tahun, serta SF 18 tahun. Sedangkan 5 pelaku yang masih diburu polisi dalam kasus ini adalah DN, IP, AL, AF, serta SR. Seorang ayah di Salatiga, Jawa Tengah digugat oleh 2 anaknya atas dugaan penelantaran anak semenjak bercerai.
Dalam gugatannya, sang anak mengajukan tuntutan total 6,7 miliar rupiah. Menanggapi gugatan tersebut, pihak pria bernama Marno itu membantah soal penelantaran dan menilai bahwa sang anak telah berbohong. Diketahui Marno digugat oleh dua anaknya yakni Dian 23 tahun dan Dion 21 tahun. Keduanya mengaku ditelantarkan sang ayah semenjak orang tuanya bercerai pada tahun 2013 silam. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sofyan, Dian dan Dion mengajukan tuntutan material senilai 1,7 miliar rupiah dan tuntutan imaterial senilai 5 miliar rupiah. Sofyan mengatakan Dian memergoki sang ayah berselingkuh pada tahun 2013 atau saat kliennya itu duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hal ini membuat ayah dan ibu Dian memutuskan untuk bercerai. Semenjak bercerai, Dian dan Dion ikut bersama sang ibu dan sempat dinafkahi oleh Marno. Namun tak berapa lama Marno menikah kembali dan sejak saat itu nafkah pada dua anaknya berhenti. Marno disebut selalu menghindar saat dimintai biaya untuk bersekolah. Hal ini membuat keduanya pun putus sekolah. Dian kemudian memilih menikah di usia muda dan berjualan angkringan di depan usaha karaoke yang dimiliki sang ayah. Hal ini rupanya tak disetujui oleh Marno. Menanggapi gugatan oleh sang anak, Marno pun buka suara. Marno membantah telah menelantarkan sang anak dan mengaku masih berkomunikasi dengan keduanya. Ia menegaskan siap membiayai sekolah anaknya hingga perguruan tinggi. Meski begitu, Marno enggan memberikan kedua anaknya uang tunai dengan alasan khawatir digunakan untuk keperluan yang tidak jelas. Sementara itu, kuasa hukum Marno, Suroso Ucok Kuncoro mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh kedua anak lainnya banyak yang tidak sesuai. Kasus ini kemudian dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Salatiga. Sudah ada beberapa hal yang disepakati, dan mediasi pun akan dilanjutkan di luar persidangan. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pengendara mobil mengeluhkan jalan berlubang di ruas tol Lampung Kayu Agung. Akibat jalan berlubang tersebut, ban mobil yang ia tumpangi bahkan sampai pecah-pecah. Video tersebut diunggah di akun Instagram @palembang.kusut pada Sabtu 18 Desember 2021. Video itu memperlihatkan pengendara pria memakai baju hijau yang belum diketahui identitasnya itu mengeluhkan ban mobilnya pecah-pecah. Lokasinya berada di ruas jalan tol arah Lampung ke Palembang kilometer 312. Hal ini lantaran jalan yang ia lalui dalam kondisi rusak dan berlubang. Sehingga ia menilai kondisi tersebut bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Tak hanya itu, ia juga menunjuk kendaraan lain di belakangnya yang mengalami kejadian serupa. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar memperbaiki jalan tol yang rusak dan berlubang. Sementara itu, pihak pengelola jalan tol Lampung Kayu Agung, Yuspa Deputi, tidak bisa memberi keterangan atas video viral tersebut. Hal ini lantaran ruas tol tersebut bukanlah wilayahnya, sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi masalah ini. Ia mengatakan jalan tol yang rusak itu berada di wilayah Hutama Karya. Lebih lanjut, pengelola ruas jalan tol Lampung Kayu Agung dari PT Hutama Karya, Yoni Satyo, yang dihubungi juga tidak bersedia memberikan keterangan. Ia hanya menjawab akan disampaikan melalui corporate communication. Aduh, Bapak pemerintah tolong dong, ini tol dari Lampung arah Palembang di KM 3112 ban saya pecah karena banyak lubang dader. Iya, tadi sepanjang jalan udah ada perbaikan tapi mohon segera diselesain Pak. Aduh kacau banget Pak, ini bahaya banget Pak. No, di belakang ada lagi no Pak. Tuh ada korban lagi ya. Dia ban bocor depan ya? Iya Pak, tolong Pak. Ini bahaya banget Pak, asli Pak. Mohon segera dituntasin Pak. Terima kasih. Beredar video seorang polisi yang sedang mengawal Presiden Joko Widodo terjatuh di tengah jalan. Polisi patrol tersebut tampak kewalahan menguasai moge yang ia kendarai. Insiden tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Temanggung, Jawa Tengah.
Dalam video yang beredar, terlihat dua patwal melaju di depan mobil RI1. Saat itu, seorang polisi patwal berhenti di tikungan jalan lantaran memantau laju kendaraan presiden. Terlihat polisi tersebut mengendarai motor gede BMW R1200 GS. Saat hendak menanjak, tiba-tiba motor tersebut sulit untuk dilajukan hingga akhirnya terjatuh. Polisi yang membawa moge itu tampak sigap dan berusaha kembali menegakkan kendaraannya. Beruntung ada beberapa aparat dan petugas yang juga langsung membantu moge patwal tersebut. Untuk diketahui, Presiden saat itu melakukan kunjungan ke Temanggung pada Selasa 14 Desember 2021 lalu. Saat itu mobil Presiden diketahui melintas di pertigaan Kewagean masuk kawasan Desa Getingsari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sebagai informasi, dalam kunjungan itu Presiden Jokowi sempat meninjau lumbung pangan dan menanam bawang merah bersama petani dan masyarakat di Desa Bansari pada Selasa 14 Desember. Selain itu, Jokowi pun turut meresmikan 4 embung atau bendungan di Kabupaten Temanggung. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Anggun Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.